warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdawati dari kelas B jurusan Farmasi dengan NIM 70100123072. Baik, saya akan membahas tentang sifat-sifat Allah beserta dalilnya. Adapun sifat Allah yang pertama yaitu wujud. Wujud atau ada, yakni ada dengan sendirinya. Ketika kita percaya pada Allah, kita dapat merasakan keberadaannya dari seluruh isi alam. Dalil dari wujud yaitu surah Al-Hadi ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Summa stawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihim min waliyyin wala syafi'a fala tatadzakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy, dan tidak ada bagi kamu selain daripadanya seseorang penolong pun dan seseorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Sifat Allah yang kedua yaitu qidam atau terdahulu atau paling awal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Dalil qidam dalam surat Al-Hadi ayat 3 yang berbunyi, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang awal, yang batin, yang akhir, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat Allah yang ketiga yaitu baka atau kekal, atau tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati layaknya ciptaannya. Karena kematian dan kebinasan itu sendiri adalah ciptaannya. Dalil dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi, Wala tad'u ma'allahi ilahan aqhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikum illa wajhahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, janganlah kamu sembah di samping atau menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Sifat Allah yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawaditsi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. Dalil mukhalafah dalam surah As-Surah ayat 11 yang berbunyi, Fatirus samawati wal ard ja'alla lakum minal an'ami azwaja yasra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan, atau pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Sifat Allah yang kelima yaitu qiyamu binafsih, atau berdiri sendiri. Sifat qiyamu binafsih berarti Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki kebesaran atas segala ciptaannya. Dalil dalam surah Al-Fatih ayat 15 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u illallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Sifat Allah yang keenam yaitu wahdaniyah atau Maha Esa.
Sifat wahdaniyah berarti Allah Subhanahu wa taala tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan satunya Tuhan pencipta alam semesta. Dalil wahdaniyah dalam surah Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi, wa kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Artinya, sekiranya ada langit dan bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Allah suci, Allah yang memiliki arti daripada apa yang mereka sifatkan. Sifat Allah yang ketujuh yaitu kudrat atau kekuatan, berarti memiliki dan pemegang kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ialah jasa satu-satunya yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaannya. Dalil kudrat dalam surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, yakadul baraku yahtafu absarahum kullama ada'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sa'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innal lillaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah yang kedelapan yaitu iradat atau berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan sesuatu atas perintah dan paksaan dari makhluk lain. Dalil dalam surah Yasin ayat 82 yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah dia. Sifat Allah yang kesembilan yaitu ilmu, yaitu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal dan tidak ada suatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi, innalillaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat Allah yang ke-10 yaitu hayat atau hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup kekal dan memberi kehidupan. Dalil dalam surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidunubi badihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa dan hamba-hambanya. Sifat Allah yang ke-11 yaitu saman atau mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di dalam semesta, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati dan jiwa. Dalil dalam surah Al-Maidah ayat 76 yang berbunyi, qul ta'buduna min dunillahi ma la yamlikum darran wa la nafa'a wallahu huwas samiul alim. Yang artinya, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat Allah yang ke-12 yaitu basar.
basar atau melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala hal yang terjadi di alam semesta, baik yang buruk maupun yang disembunyikan. Dalil dalam surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, La tudrikuhum absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful habir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sifat Allah yang ke-13 yaitu kalam atau berkata-kata atau berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa batasan dan bantuan apapun. Dalil dalam surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik wa kallamallahu Musa takliman, yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Sifat Allah yang ke-14 yaitu kehadiran atau maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semesta dan seisinya. Dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, Yaqadul baraku yahtafu absarahum kullama ada'a lahum masyaw fihi wa idza adalama alaihim kamu walau sallahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innalillaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, berhenti jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia lenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah yang ke-15 yaitu muridan atau maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghendaki atas segala keadaan dan kondisi yang menentukan apa saja di alam semesta. Dalil dalam surah An-Nisa ayat 26 yang berbunyi, yuridallahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunnanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimul hakim, yang artinya Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu atau para nabi dan salihin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sifat Allah yang ke-16 yaitu aliman atau maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Dalil dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 yang berbunyi, Inna lillaha bikulli syai'in alim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat Allah yang ke-17 yaitu hayyan, maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup tanpa pernah tidur, lengah, lelah, apalagi mati. Dalil dalam surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, Allahu la ilahu wal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Sifat Allah yang ke-18 yaitu sami'an atau maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. Dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, wa ijo yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan, kami terimalah daripada kami atau amalan kami sesungguhnya. Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat Allah yang ke-19 yaitu basiran atau maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Dalil dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, wa kam ahlaqna minal quruni min ba'di nuh kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiram basara, yang artinya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hambanya. Sifat Allah yang terakhir atau yang ke-20 yaitu mutakaliman atau maha berkata-kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berfirman atas segala rahmatnya untuk alam semesta sebagai ciptaannya. Dalil dalam surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, wa kallamallahu Musa takaliman, yang artinya Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu saja pembahasan saya tentang sifat-sifat Allah. Adapun akhlak saya terhadap Allah, terhadap manusia dan terhadap alam. Akhlak saya terhadap Allah adalah mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun, dengan mempergunakan firman-Nya sebagai pedoman hidup dan kehidupan, serta melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Akhlak saya terhadap manusia yaitu menjaga hubungan baik seperti tolong-menolong sesama manusia dan saling memberi jika ada rezeki yang lebih, dan tidak meremehkan orang lain. Dan adapun akhlak saya terhadap alam yaitu kita tidak boleh berbuat kerusakan seperti halnya penebangan pohon secara liar. Baik, itu aja pembahasan saya yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada pembahasan yang saya bawakan tadi, jika ada pembahasan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.